Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama dengan Star Wars. Nah, kali ini kita akan mencoba mencuci sepatu New Balance ya. Kebetulan dulu itu di kolom komentar juga ada yang menanyakan itu tentang bagaimana cara mencuci sepatu berbahan suede tapi yang dari Pigskin. Nah, setahu saya New Balance itu yang versi ini ya 990 itu yang made in USA itu kalau nggak salah itu materialnya itu dari Pigskin. Soalnya kita juga pernah nyuci yang 990 V5 terus ada videonya kalau nggak salah, terus V4 itu juga pernah nyuci itu emang bahannya Pigskin. Cuma dua sepatu atau bukan dua sih ya, beberapa sepatu New Balance yang 990 yang pernah kita cuci itu kondisinya emang nggak separah ini ya. Jadi ceritanya itu si pelanggan kita itu dapat sepatu ini tuh dari thrifting. Nah, terus pengen si sepatu ini tuh dicuci lagi. Nah, itu hasilnya kayak apa? Apakah masih bisa maksimal apa enggak? Terus kita juga pengen nyoba aja kan. Kita juga belum pernah mencuci sepatu suede dengan tingkat kekotoran yang separah ini ya. Terutama berwarna cerah seperti ini. Kalau berwarna gelap kayak hitam gitu ya cukup sering kita mendapati sepatu-sepatu suede dengan tingkat kekotoran yang sangat parah. Nah, langsung saja. Waduh, mana telepon nih mas? Ya, terdistract sedikit ya karena ada paket yang harus dikirim dan ada kurir yang mengambil. Ya, langsung saja ya seperti step biasanya ya, kita akan siapkan alat dan bahan. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah baskom. Terus untuk sikatnya sendiri di sini saya menyiapkan ada hard brush, terus ada sikat gigi, terus premium brush karena kita akan menyikat material suede ya. Kita perlu premium brush, terus standar brush seperti biasa. Terus tidak lupa kita pakai cleaner dari Onrush dan si microfiber seperti biasa. Kita juga sudah siapkan. Untuk before dari sepatu ini nanti bisa dilihat ya secara close up, tadi udah di video juga. Terus kali ini kita akan mencuci sebelah aja untuk membandingkan ya nantinya sebelum dan sesudah dicuci itu seperti apa. Jadi kita simpan dulu yang bagian kiri. Ya, step pertama kita akan melepas dulu si tali sepatu ini. Untuk tali sepatu sendiri nanti kita akan cuci tali sepatu ini paling akhir ya. Tapi untuk detail untuk mencuci tali sepatu sepertinya nggak usah ditayangkan, nggak jadi masalah karena memang nanti teman-teman bisa melihat lah gimana cara mencuci tali sepatu itu yang buluk kayak gini biar bisa jadi putih lagi. Nanti ada video di pojok-pojok itu, dilihat aja, itu khusus pembahasan tentang mencuci tali sepatu. Jadi kali ini kita fokus ke New Balance ini. Nah, kita simpan talinya. Terus kita cek apakah solnya ini insolnya bisa dilepas. Oh, ternyata bisa. Kita pisahkan dulu ya, disimpan juga. Terus kita balik dulu ya sepatunya biar kotoran-kotoran yang ada di dalam itu jatuh dulu. Ternyata nggak begitu kotor. Untuk bagian dalamnya kita cek dulu. Bagian outsole-nya juga cukup parah ya, di sini udah banyak kerusakan. Jadi kita langsung siapkan aja cleanernya. Kita siapkan air 100 ml ya sampai 150 ml. Dicampur dengan 10 tetes sampai 15 tetes, itu terserah teman-teman. Kira-kira aja. Kalau misal sekiranya kurang ya ditambah aja, nggak apa-apa. Terus kita pilih hard brush dulu untuk mencuci bagian outsole. Nah, saya akan siapkan alas dulu pakai microfiber biar mejanya nggak kotor. Kita bilas dulu ya si hard brushnya pakai air. Kita campur-campur. Ini nanti saya nyikatnya agak berhati-hati ya karena kebetulan pakai kaos berwarna putih ya. Jadi biar kaosnya nggak kotor kayak kemarin.
akhirnya kaosnya kelunturan dan menjadi korban. Kali ini harus lebih hati-hati. Masuk. Di sini saya akan menggunakan banyak metode penyikatan satu arah ya, karena emang meminimalisir cipratan-cipratan ya dari penyikatan ini. Karena kalau disikat dua arah kayak biasanya itu nanti takutnya terlalu muncrat-muncrat ya. Meskipun kita udah pakai si hard brush yang relatif murah ini, yang mana dia cukup meminimalisir cipratan, tapi tetap aja karena kaos yang dipakai kali ini putih, kita main aman aja. Langsung kita lap microfiber. Sebenarnya ini kalau dibilang kotor, ini bukan kotor juga ya, soalnya ini kayak ya bekas pemakaian karena udah umur ya, jadinya kalau dari jarak jauh pasti kelihatan kayak kotor ya. Cuma kalau misal teman-teman mendekat itu kayak sisa-sisa tanah atau debunya itu udah nggak ada. Kalau yang kayak gini menghitam ini emang karena umur dari sepatu ini yang udah cukup lama ya pemakaiannya. Kita akan langsung bergeser ke bagian midsole. Nah kalau di sini midsole-nya emang kelihatan lebih kotor ya. Kalau outsole-nya tadi nggak begitu signifikan perubahannya. Langsung. Untuk pencucian New Balance yang seri 990 itu biasanya emang di bagian midsole atau bagian belakang itu ada kayak emblem-emblem yang kayak ini bahannya seperti karet tapi kayak emblem gitulah pokoknya. Itu teman-teman nyikatnya jangan terlalu keras, soalnya nanti kalau terlalu keras takutnya ininya rusak. Jadi dikira-kira aja ya tenaganya. Nah, lanjut. Bilas dulu. Sikat. Kerennya dari si New Balance ini ya, dia udah cukup pemakaiannya cukup bisa dibilang ini ekstrim ya. Mungkin ini kayak dipakai untuk daily ya sama pemilik sebelumnya. Cuma solnya itu nggak ada yang buka sama sekali lemnya. Jadi bagian samping-sampingnya itu aman sekali. Padahal kondisi sepatunya udah sangat buluk. Bagian outsole dan midsole beres, bisa dicek ya. Ini nanti kita coba akan detailing pakai tisu basah dicampur dengan cleaner, atau enggak ya kapas itu dicampur dengan air dan cleaner untuk detailing bagian ini. Nanti aja di bagian akhir. Terus sekarang kita beralih ke bagian intinya, yaitu upper. Pertama-tama teman-teman siapkan ini dulu, premium brush, jangan terburu-buru langsung dibasahi ya. Jadi kita sikat menggunakan
premium brush kering ini dulu bagian sweatnya untuk apa ya, meminimalisir debu-debu yang menempel di sweat, karena sweat itu kan kayak rongga-rongga gitu kan bentuknya ya. Seharusnya tadi pengaplikasian si premium brush kering ini itu sebenarnya waktu awal sebelum dicuci bagian outsole dan midsole tapi tadi terskip, jadi nggak apa-apa, kita sikat di bagian tengah-tengah kayak gini. Udah langsung kita. Nah teman-teman, kalau sebelum mencuci bagian sweat itu dilihat dulu ya, apakah kondisi cleaner yang sisa untuk outsole dan midsole tadi masih cukup bersih apa udah kotor. Kalau misal udah kotor itu diganti aja dengan yang baru. Terus teman-teman juga siapkan handuk microfiber yang baru ya, jangan pakai handuk microfiber yang sama dengan yang digunakan tadi untuk mengelap bagian outsole sama midsole. Langsung aja ya kita celupkan ke cleaner. Karena ini cukup kotor, jadi nggak perlu ditiriskan terlalu nggak perlu ditiriskan terlalu ini, nggak apa-apa, bentar. Sedikit beleset guys, nggak perlu terlalu ditiriskan seperti biasanya, nggak apa-apa ya, karena kondisi sepatunya cukup kotor ya. Langsung kita sikat mulai bagian depannya. Nah teman-teman tuh nyikatnya itu nggak usah penekanannya nggak usah terlalu ditekan, cuma teman-teman bisa diputer-puter atau mungkin searah, itu agak ngawang ya kalau misal sweat. Tetangga lagi buka toko guys. Gitu aja, ngawang-ngawang aja. Nah, yang penting kita dapat busa-busanya. Nah, terus untuk teknik ngelapnya sendiri itu juga jangan ditarik kayak ngelap gitu ya, tapi lebih di tekniknya itu ditekan terus agak diputer dikit. Nah, supaya dia nyerap si airnya. Soalnya kalau ditarik nanti kotorannya malah nyebar kemana-mana. Kayak gitu aja caranya. Kita lanjut. Nanti setelah kita sikat merata, kita akan ganti cleanernya, terus kita lakukan semacam pengulangan ya, jadi kayak pembilasan gitu, tapi pakai cleaner yang baru sama air yang baru. Untuk sekarang kita ratakan dulu. Nah biasanya tuh kayak sepatu-sepatu New Balance yang ya 990 ya, itu kayak ada bagian-bagian kayak ada hologramnya, itu teman-teman hati-hati ya nyikatnya di hologram yang kayak bisa berkilau atau mungkin dia bisa kayak nyala kalau malam, itu di bagian itunya hati-hati biar nggak rusak, jadi jangan terlalu ditekan.
Kita lanjut bagian dalam sama bagian tang atau lidahnya. Kita mulai dari bagian lidahnya dulu. Kita tetap menggunakan sikat yang sama aja, nggak apa-apa. Kita lanjut ke tang bagian dalam. Tetap kita pakai sikat yang sama, cuma kita tambahi sedikit cleaner ya. Lanjut kita cuci bagian dalamnya ya. Ini bukan bagian insole ya, baru bagian dalamnya. Untuk bagian insolnya sebenarnya sama aja sih cucinya. Langsung kita tetap pakai sikat yang sama aja. Udah kita lap microfiber ya. Alhamdulillah udah sedikit terlihat lah hasilnya. Dan tinggal menunggu kering aja dari sepatu ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan mencoba mengganti air dulu, terus kita siapkan lagi cleaner yang baru untuk pembilasan tahap akhir. Jadi bentar, ditunggu dulu. Oke. Nah, airnya sudah diganti, kita bilas dulu si premium brushnya. Soalnya kan tadi udah kita gunakan nyikat di tahap awal tadi, biar sisa-sisa kotorannya itu terangkat dulu. Terus kita campurkan lagi si on brushnya. Setelah itu kita aduk, langsung kita aplikasikan secara merata. Buat teman-teman yang nanya, Mas atau Bang itu nggak apa-apa sebasah itu si bagian sweatnya. Sebenarnya kalau bisa sih diminimalisir apa sih? Pokok yang penting itu sebenarnya itu seminimal mungkin lah untuk kadar air yang disikatkan atau yang terkena bagian sweatnya. Cuma terhubung ini tadi kan juga kondisinya sangat kotor ya, jadi tidak memungkinkan kalau kita menggunakan air yang sangat minim. Jadi kita harus agak basah nggak apa-apa, cuma nanti kita di pengeringannya aja nanti yang harus bener supaya si sweatnya nanti nggak kering. Pakai microfiber lagi, kita cari bagian yang masih kering. Nah, jadi microfibernya itu dilipat jadi 4 atau jadi 2 bagian, jadi bisa dipakai bolak-balik biar menghemat, tidak menggunakan microfiber terlalu banyak. Nah, di bagian sweatnya ini ada noda-noda kayak
bekas lumpur atau tanah itu udah kita coba beberapa kali juga nggak mau hilang. Nanti kita lihat aja di akhir ya, saat dia kering itu bisa tersamarkan atau masih terlihat cukup jelas. Itu. Nah, untuk bagian sepatunya, outsole, midsole, terus upper sama bagian dalamnya udah kita cuci semua. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian insole. Ini kita simpan ya. Nah, bagian insole. Sekarang kita lanjut ke sini. Kita langsung menggunakan cleaner yang tadi. Kita juga menggunakan sikat yang sama aja, nggak perlu ganti-ganti ya. Nggak apa-apa, soalnya premium brush ini juga cukup oke untuk mencuci insole berbahan seperti ini. Caranya juga sama seperti kayak mencuci yang ini tadi. Cuma ini nggak usah ditiriskan, langsung aja disikat. Lap langsung. Nah, biasanya itu kayak bekas jejak kakinya itu emang agak susah untuk dihilangkan ya. Sebenarnya itu bisa dihilangkan, cuma kayaknya kita nggak bahas di sini, nanti terlalu panjang videonya. Di video selanjutnya aja kita akan bahas menghilangkan jejak kayak gini. Ya udah cukup lap. Nah, terus terakhir tinggal bagian tali. Saya rasa itu di skip, nggak masalah, yang penting 2 ini. Ya, ini udah selesai semua ya, kita mencuci sepatunya. Nah, terus untuk sepatu berbahan material suede seperti ini, itu untuk cara pengeringannya itu teman-teman itu jangan menggunakan kipas angin terus hair dryer itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma kalau yang nggak kebiasa sebaiknya jangan menggunakan hair dryer juga. Jadi untuk cara pengeringannya itu cukup ya teman-teman diamkan aja sepatunya ini di dalam ruangan dengan suhu yang ya suhu kamar gitulah, pokok ya di ruangan terbuka gitu nggak apa-apa, tapi nggak terkena panas. Jadi didiamkan aja sampai dia nanti kering dengan sendirinya. Kenapa kok tidak diperbolehkan untuk mengeringkan menggunakan kipas angin? Ini mungkin yang banyak nggak dibahas juga ya di beberapa orang-orang yang memberikan tutorial. Suede itu biasanya kalau misal dikipas atau dikeringkan secara paksa, dia nanti bakal ketika dia kering sepatunya itu materialnya itu akan jadi keras atau jadi kaku. Jadi opsinya itu ya dibiarin aja dia sampai nanti kering dengan sendirinya seperti itu. Nah, jadi ini kita tinggal nunggu si sepatu ini kering. Nah, setelah kering nanti kita akan mencoba menyandingkan, atau mungkin kalau enggak kita akan take video before afternya ya. Nanti teman-teman bisa melihat seperti apa hasil dari sepatu drifting setelah di clean sama Star Wars. Ya, kondisi pada saat ini terpantau hujan sangat deras ya di Kota Malang. Nah, ini langsung saja ya, kita udah mendatangkan sepatu yang kemarin udah kita cuci ya, sepatu New Balance 990, tapi versinya yang apa kita juga kurang tahu karena nggak ada tulisannya. Apakah ini bukan termasuk si versi V atau termasuk versi V, tapi kita yang nggak tahu. Nanti mungkin teman-teman yang tahu bisa di komen di kolom komentar. Nah, ini soundnya mungkin agak terdengar suara-suara hujan ya, bocor karena emang toko kita itu kondisinya itu kayak gini. Mungkin bisa diperlihatkan. Nah, langsung seperti itu kondisi kita waktu syuting. Jadi di depan kaca itu langsung terlihat ya hujannya cukup deras, cukup lebat. Nah, untuk hasil dari sepatu ini ya saya rasa ini
apa ya, kayak kalau misal saya ngerasanya sih nggak bisa maksimal banget ya, karena emang bahannya kemarin kan juga sweat, terus habis itu sepatu ini juga didapatkan dari thrifting dengan kondisi yang udah sangat-sangat tempur ya. Di situ kondisinya udah sangat kotor banget. Di sini ya bagian-bagian untuk kayak gini ya, outsole, midsole ya bisa bersih. Terus bagian samping-samping tali masih bisa bersih. Cuma di bagian ujung-ujung depan ini masih ada kayak kecoklatan sedikit. Cuma ini ya better lah daripada yang kemarin. Terus di sini juga sweat juga masih aman ya, bisa dilihat di zoom ke sini ya. Nah, ini sweatnya juga masih aman. Cuma ya itu tadi, kita nggak bisa yang bikin si sepatu tempur ini jadi bersih lagi atau jadi kayak abu-abunya itu menyala seperti pada umumnya 990 V5. Nah, jadi kurang lebih untuk pencucian sepatu sweat ya, atau mungkin dulu kan nanyanya kan pigskin ya. Kalau misal pigskin ya kebanyakan New Balance kayak gini nih, New Balance 990 itu kebanyakan kalau yang made in USA itu pigskin kayak gitu. Jadi metodenya seperti yang kemarin itu, penggunaannya mohon maaf, untuk alat dan bahannya ya pakai sabun atau cleanernya itu sama tetap. Terus kita cuma pakai sikatnya yang berbeda, yaitu sikat premium brush. Dan kebetulan untuk premium brush Star Wars sendiri belum jualan ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari aja di marketplace hijau, orange, atau bisa beli di Facebook atau Instagram mungkin ya. Di situ banyak kok yang jual premium brush kayak gitu. Nah, jadi untuk video kali ini tutorial tentang gimana sih cara membersihin sepatu dengan bahan pigskin sweat kayak gimana ya, kayak gini. Nah, udah mungkin untuk episode kali ini cukup ya sampai di sini. Terus untuk teman-teman yang mau bertanya ataupun mau berdiskusi ya langsung tulis saja di kolom komentar. Terus kemarin itu juga ada yang request ya untuk Star Wars untuk bikin grup WA. Nah, itu kira-kira gimana, apakah teman-teman pada setuju? Terus kalau misal teman-teman setuju, itu enaknya itu kita bagiin link untuk join grup WA-nya itu gimana gitu. Soalnya kita juga bingung kan, banyak yang ya nggak banyak banget sih, cuma ada beberapa teman-teman yang request untuk bikin grup WA supaya kita diskusinya itu bisa lebih intens kayak gitu. Jadi nanti dibantu di kolom komentar ya, enaknya itu kita bikin diskusinya itu linknya itu di share di mana kayak gitu. Ya udah, sampai jumpa, see you on next video. Bye.